di masa depan. Re, lu ceritain deh, gue udah muak. Langsung ke intinya aja, Bi. Ya udah, mau kapan on the way-nya? Gas, sekarang. Buset, sat-set amat, Gan. Lah, harus gitu. Kalau ditunda-tunda, gak akan jadi. Yoi. Bejir, 11-12 emang. Sekarang lu siap-siap, Gi. Persiapan ya, soalnya kita nginep. Kalau udah, kumpul depan rumah Lapi. Oke, kalau gitu, gue nebeng sama lu ya, Rek. Dih, emang gue cowok apaan? Ya udah, sama lu ya, Pi. Ogah. Oke, kalian pada gitu ya. Tunggu 15 menit lagi. Gua sampai di sini dengan motor gua. Tadi katanya gak ada motor. Udah lu diem. Ceritanya lu ngambek, Er. Percuma lu ngambek sama gua, woy. Gak akan minta maaf aing mah. Bodoh amat anjing. Kalau gitu sih, Erja. Woy, Erja, gue sama Rio bercanda kali. Nanti lu sama gua, Rio sendirian. Ah, lu sih. Kalau dia nggak balik lagi gimana? Pasti balik lagi. Kalau sampai nggak balik lagi, gua seret tuh anak. Re, kayaknya si Erja marah beneran deh perihal tadi. Lu sih sama temen kayak begitu. Lu juga sama. Lagian sensitif amat ya dia. Gak biasanya. Entahlah. Aduh, panas lagi mata gua. Hah. Kuy, cepat hidupin motor lu, Pi. Lah, kita berdua aja nih yang gas. Gak nunggu Erja atau ke rumahnya dulu. Gak usah, Pi. Kalau gitu sih Re sekarang sama temen. Gitu gimana sih, Lapi? Masa kita mau ninggalin temen? Ingat, Re, seseorang yang meninggalkan teman adalah sampah. Hashtag Kobil Uchiwa. Obito Uchiha anjing. Anjing, emang bener ya kalau Sultan tuh bebas. Wah, Reo, sirik lo ya sama gua. Muka lu datar gitu. Cih, idiot. Ya, lagian muka lu be aja gitu. Harusnya lu kan terkejut kayak si Lapi tuh. Ini mah diem-diem aja. Soko lu anjing, berak. Ya ngapain? Terus gua harus terkejut 2 kali gitu. Hah? 2 kali? Maksudnya? Lu lupa yang gue ceritain waktu itu? Waktu itu? Oh, iya. Astaga, gue lupa. Lu kan bisa lihat 3 detik di masa depan ya. Cih, canggih banget sih mata lu. Tuker tambah ya sama mata gua. Boleh nih, gue transfer lewat Bluetooth ya. Kenapa nggak lewat inframerah aja, Re? Kuy lah, takut keburu malam. Soalnya kalau malam repot, mata Rio rabun jauh. So-soan sih pengen bawa motor sendiri. Dah tahu matanya minus. Bodoh weh, MC mah bebas kali. Cih, iya. By the way, Re, ini berapa? 3 lah. Kalau ini berapa? 5. Itu lo kelihatan anjing. Kenapa harus pakai kacamata? Cuk, gue rabun jauh anjing, bukan buta. Ya emang beda. Beda lah, kalau rabun itu penglihatan jadi buram atau ngeblur. Sedangkan buta yang nggak bisa lihat lah Erja anjing. Oh gitu ya. Ugal-ugalan amat tuh mobil. Pasti cewek yang bawa. Hah? Zoko? Perasaan arah pantai bukan kesini deh.
Ini perasaan gue doang emang salah jalan sih. Jadi tujuan mereka ke Curug ya? Cih, Kepengen Lapi ini mah. Gak beres nih tempat. Kok kesini, Rek? Katanya ke pantai. gak aja lu Reo. Setelah dipikir-pikir kayaknya gue egois banget deh. Makanya gue putuskan untuk ngikutin keinginan Lapi. Karena pas banget tuh sama keinginan kita bertiga. Mendaki dan air ada dalam satu tempat, yaitu Curug. Wah iya ya, tumben lo smart Re. Anjing tumben. Maksud lu selama ini gue gak smart gitu? Iya sih menurut gue mah. Lo pasti bohong kan, Re? Mancing perkara. Pasti lo punya tujuan Gua lain. gak bawa joran kan? Makanya lo mengalah sama keadaan. Gimana kalau kita ribut? Udah sih, jangan berisik. Tuh lihat sekitar, pada ngeliatin kita. Ya lagian si Reo ngajak mancing kan? Lu idiot, Erja. Cih, gue baru ngeh mobilnya diparkirin di tempat parkiran motor anjing. Fix, gue yakin. Cewek sih yang bawa. Dan salah satunya ada Juku. Sayangnya pakaian kita salah server anjing. Ya tujuan awal kita ke pantai bukan ke Curug. Mana habis hujan lagi. Diem loh, Erja. Anjing gue belum ngomong setan. Ya gue udah tahu lo mau ngomong apa. Cih, bakat yang menyusahkan bagi Erja. Cih, ke lo juga lah Lapi. Gak ngaruh sama gua mah. Lapi, Erja, lihat. Masya Allah. Iya Pi, Masya Allah. Erja, mata lu lihat kemana anjing? Ya air terjun lah. Pi, pasang tenda ya, free, yang menurut lo nyaman tempatnya. Serahkan sama gua. Lu kalau mau berenang duluan aja, nanti gua nyusul sama Erja. Apaan kayak gitu? Gua mau ikut bantu lah. Tumben, biasanya lu gak mau ribet. Gua lagi buang kebiasaan buruk gua, Pi. Karena gara-gara perilaku gua yang buruk, orang-orang yang gua sayang menderita. Gua gak mau itu terjadi lagi. Ini kesempatan gua untuk merubah masa depan. Pasti berat banget beban lo di masa depan, Re. Tenang aja, karena gua udah tahu semuanya. Jadi gua gak akan biarin lo berjuang sendiri. Lo bisa percayain semuanya ke gua dan Erja. Oi, Erja, sini lo. Apaan sih ganggu bae lu mah? Bantuin Reo diriin tenda. Gua mau siapin bahan makanan. Tapi Pi, rezeki sedang berkeliaran ini. Rezeki sudah diatur. Tanpa lo kejar, kalau itu hak lo, dia pasti datang sendiri. Lapi bersabda. Tapi Lapi. Oke, lo nggak dapat jatah makan. Weh, mana bisa begitu? Iya, gue bantu. Pilihan tempat yang pas, Pi. Jarak tenda kita sama tenda orang lain juga jauh. Jadi fobia gua bisa Kak, kita diriin tenda deket kakak ya. Tapi tempat kita jauh dari air terjun, Kak. Gak apa-apa kok, kita suka tenang orangnya. Lapi, jangan boleh. Suruh pindah, jangan di sini. Ya udah, Kak, sok aja. Lagian ini tempat umum. Cih, berak lo Lapi. Ya maaf, gua nggak enak ngusirnya. Cih, gua nggak tahu kalau akan sebanyak ini, Re. Lo emang sahabat pengertian, Pi. Pengertian pala lu, Erja. Pengertian bagi lu, bagi gue itu enggak. Duh, kebiasaan banget. Minum 1 gelas,
yang gue keluarin 1 ember. Mana jarak ngeluarinnya paling 3 menit lagi. Enak banget ya mereka, tidur pulas tanpa harus diganggu pengen buang air kecil. Cih, gara-gara Lapi. Jadinya tenda orang berserakan di mana-mana kan? Ayolah, gue udah ketahan ini. Kebelet parah anjing. Lama-lama gue pipisin juga nih tenda mereka. Gak ada pilihan lain. Sekalian aja gue masuk ke dalam hutan. Gila, enteng banget tuh buah aing anjing. Serasa semua dosa pun ikut terbuang. Mumpung sekalian di luar, ini saatnya gue cari tenda Juko. Karena gue yakin Juko juga ada di sini. Cih. Cih. Saran aing, mending lu pergi sekarang deh kalau lu masih ingin harga diri lu. Soalnya udah banyak para setan, jin dan iblis yang hilang harga diri karena berani nampakin wujudnya di depan gua. Cih, beneran pergi dia. Tapi bagus sih. Tapi itu makhluk apaan ya? Gue baru nemu setan kayak gitu bentuknya. Ah, bodo amat. Ngomong-ngomong, gimana caranya gue nemuin Jugo di tempat luas dan banyak orang gini ya? Ditambah lagi mata aing rabun kalau lihat sesuatu dari jauh. Bagai mencari sebuah jarum di tumpukan jerami dengan mata yang tertutup ini mah. Rabun ya, mata tertutup. Tunggu sebentar. Di beberapa waktu mata gue tiba-tiba jadi lebih jernih dan tajam tanpa gue sadari. Apa karena mata pemberian Juko ya? Tapi Juko cuma kasih yang kanan. Sedangkan saat itu kedua mata gue berfungsi dengan normal kayak orang-orang pada umumnya. Serius, gue gak ngerti sama keadaan tubuh gue ini sekarang. Jelasnya, bisa dibilang saat ini mata gue normal, walaupun cuma di saat-saat tertentu aja sih. Karena kedua mata gue saat ini lagi gak fungsi, jadi apa boleh buat, ikutin insting lagi paling. Mata gue emang kalah tajam untuk melihat jarak jauh, tapi soal insting dan feeling, gue unggul. Gak tau kenapa ya, gue yakin dari beberapa tenda yang terpisah ini, salah satunya ada tenda Jukunya. Ya, walaupun gue udah nemu, tetap aja aing gak akan bisa langsung menghampiri Zuko. Karena sejarahnya di masa lalu gue tidak mengenal Zuko. Artinya saat ini, Zuko melihat gue sebagai orang lain. Ya emang orang lain, Reo. Lu berharapnya apa sih anjing? Oke, saat ini gue cuma bisa pantau dari kejauhan. Aing cuma ingin memastikan kalau Zuko beneran ada di sini. Tapi gak mungkin juga kan, gue berdiri di sini anjing. Gak asik kan, tiba-tiba ada maung yang nerekam gue dari belakang. Kan bisa istirahat dengan damai gue di sini. Gila, nggak kerasa gue muter-muter di sini hampir 2 jam anjing. Dan bisa-bisanya gue inisiatif bawa air, padahal niatnya cuma buat basuh dia. Taunya gue haus sekarang. Ya, karena emang sejak awal gue cuma mau buang air kecil, nggak ada niatan sama sekali cari Juko. Bingo. Gue gak nyangka akan secepat ini. Semoga aja Juko. Semoga Juko. Semoga Juko. Hah? Cih, berak. 2 jam gue terbuang sia-sia. Ternyata yang keluar batang anjing. Semoga selanjutnya Juko sih. Sebenarnya gue lagi ngapain sih? Niat liburan malah jadi penjaga wisatawan anjing. Mana pengen pipis lagi. Apa gue tinggal buang air dulu ya? Tapi kalau gue tinggal takutnya juga malah keluar. Gak akan lama ini. Soalnya udah di ujung tanduk anjing. Gak kuat gue. Juko, ini udah malam loh. Kenapa sih lo belum tidur? Zuko.
Zuko, pergi dari sini. Tujuan mereka adalah lu. Ayo cepetan. Iya Juku, pergi. Kita bantuan ya sama mas-mas ganteng. Ihe, Ya udah deh, seadanya aja Juku. ah. Hut. Ha, cak. Iya. Gue nggak salah denger nih. Serius, ada yang lagi bertarung di sekitar sini. Baru gue tinggal sebentar, udah meriah aja. Sumber suaranya kok dari tempat gua tadi ya? Jangan-jangan mata gua nggak jelas banget. Di saat gua butuh malah nggak fungsi. Apa baterainya habis ya? Cih, feeling gua bener kan? Sekarang gua harus apa? Kalau gua langsung bantuin Juku, gua takut dua perempuan itu kenapa-napa karena kehadiran gua. Tapi masa ya gua diem aja lihat mereka dalam bahaya? Dan gua takut Juku kenapa-napa. Untuk saat ini tunggu dulu. Kalau situasi genting, baru bantu mereka. Saat ini kita analisis keadaan dulu, karena kejadian ini sangat janggal. Gua keberatan sama ucapan lo tadi, tapi entah kenapa gue juga setuju. Oke deh, gua amati dulu sekarang. Karena sepertinya mereka bisa rasain energi bakat kalau jaraknya terlalu dekat. Saat lo tadi buang air kecil, lo sempat diganggu kan oleh sosok hitam bertanduk. Sosok hitam bertanduk. Gila, enteng banget tuh buah aing anjing. Serasa semua dosa pun ikut terbuang. Cih. Soalnya udah banyak para setan, jin dan iblis yang hilang harga diri karena berani nampakin wujudnya di depan gua. Iya, gua tadi diserang oleh sosok hitam bertanduk. Saat itu, gue juga mengamati sekitar, dan gue merasa energi dari sosok hitam ini tidak asing. Tidak asing, maksudnya? Yang gue rasa, mereka memiliki setengah aura manusia. Hah? Jadi maksud lu sosok hitam tadi adalah manusia gitu? Iya, agar lebih mudah, gue simpulkan. Kalau sosok hitam tadi dan sosok hitam yang saat ini menyerang Zuko adalah iblis setengah manusia. Kenapa lo bisa menyimpulkan begitu? Nama wisata Curug ini, tanduk di kepala kanan dan mata kiri yang tertutup. Entah kenapa, gue yakin itu ada hubungannya dengan gen Azazil. Walaupun gue nggak tahu kebenarannya, tapi feeling gue berkata begitu. Dan gue setuju lagi sama lo. Soalnya, pas awal gue lihat gapura atau pintu masuk wisata ini, gue langsung merasa janggal dari pemilihan namanya, yaitu Shinda. Dalam bahasa Jepang, Sehi yang berarti kematian, dan Sehinda yang artinya mati. Agar namanya tidak menarik perhatian orang-orang yang ada di zaman sekarang karena memiliki makna yang menyeramkan, nama tersebut akhirnya diplesetkan menjadi nama sekarang, yaitu Shinda, yang dalam bahasa Tagalog artinya mereka. Mengingat negeri ini pernah dijajah beberapa negara yang salah satunya adalah Jepang selama 3,5 tahun, jadi nggak aneh jika namanya berunsur negeri lain. Berarti pemilik curug ini berasal dari negeri lain kah? Feeling gue berkata bukan dari negeri lain, tapi dari alam lain yang berbeda dengan kita. Itu pun masih sebatas teori sih, karena saat ini kita hanya memiliki sedikit informasi yang bisa kita simpulkan. Begitu ya. Tunggu. Kok gue bisa lihat diri gue sendiri sih? Dan kenapa kita bisa ngobrol? Udah kayak jin korin aja loh. Baru ngeh dia. Kok bisa sih anjing? Jangan-jangan
Lu jin ya yang berubah wujud menyerupai gua. Begitu ya. Tunggu. Kok gue bisa lihat diri gue sendiri sih? Dan kenapa kita bisa ngobrol? Udah kayak jin korin aja loh. Baru ngeh dia. Kok bisa sih anjing? Jangan-jangan lu jin ya yang berubah wujud menyerupai gua. Apa sih? Ya gua ini elu, Reo. Berak, gimana tadinya gua ada dua, ha? Lu tetap ada satu, Reo. Gue ini cuma perwujudan memori ingatan dari masa depan lo. Tapi dengan bakat lo sekarang, lo bisa menghubungkan masa depan, masa sekarang, dan masa lalu. Hah? Gimana sih? Kedua mata lo ini adalah pemberian Juku kan? Saat ini, lo bisa lihat gua. Itu karena memori Juku di masa depan punya ingatan yang sama tentang diri lo, Reo. Jadi bisa saling sinkron. Sedangkan jika lo melewati waktu ke masa yang lebih jauh dari masa saat ini, di mana Juku itu tidak ada di sana, maka gua sebagai memori masa depan lo tidak akan muncul di sana karena berbeda zaman. Jadi kesimpulannya, gue bisa lihat lu dan berbincang sekarang itu karena Juku juga ada di zaman ini. Terus, begitu juga dengan kedua mata gue ini dong, karena ini pemberian Juku. Terkecuali untuk mata, karena itu sifatnya fisik, sedangkan gue itu hanya raga memori yang sifatnya non-fisik atau goib. Sekalian aja ya gue jelasin ke lu tugas gue sekarang. Tugas lu sekarang, perasaan gue gak pernah ngasih tugas apa-apa deh sama diri sendiri. Ya emang bukan lo yang ngasih, tapi Juku. Hah? Juku? Kok bisa sih? Sejak kapan dia ngasih perintahnya? Sejak Juku kasih kedua matanya ini ke lu. Hah? Jadi tugas gue adalah membantu lu untuk mengamati dan menganalisis sesuatu yang gak bisa dilihat oleh tubuh lu. Dalam artian, di saat lu mengamati depan, tugas gue adalah mengamati semua sudut. Jadi, ketika lu kekurangan informasi dari setiap peristiwa yang gak lu tahu, gue akan menganalisis ketidaktahuan itu dengan pengetahuan yang lebih akurat. Serius? Gila, keren banget gua. Udah kayak kekuatan di anime anjing. Berarti kalau gua gabut, lu keluar ya. Kita bahas politik nanti. Sayangnya nggak bisa. Lah, kenapa? Karena gua akan muncul di saat lu sedang dalam keadaan buntu aja. Pasti ada caranya kok. Hah? Terserah lu, Reo. Sekarang. Sekarang kalian aman. Lu siapa? Nama gua Reo. Ganteng banget sih. Iya, gak sopan banget sih, kebiasaan. Ya gimana Pi, orang si Masnya ganteng. Cih. Pi. Ada apa, Mas? Kok kaget amat kayaknya? Itu, nama kakak emang Lapi. Di, so tau. Kok Lapi sih? Lipi, Mas. Lapi mah kayak nama cowok. Oh, cih. Maaf, kirain. Di, gak jelas. Malah cengengesan. Gak apa-apa Pi, kalau lu gak mau, buat gua aja ya. Lu kenapa Juku? Oh ya Juku. Zuku, ternyata lu ya. Mas, awas di belakang lu. Cepet banget. Keren banget sih. Itu matanya kok sama kayak Juku ya? Iya Pi, bener, matanya sama. Kok bisa sih mata kalian couple gitu?
Bikin iri aja. Padahal nggak saling kenal, tapi serasi banget ya mereka, He. Entah kenapa ya, gua kosrok ya lihat mereka berdua. Menurut lu gimana, Ihe? Bener kan kalau mereka berdua itu cocok? He? Ihe, lu congnya ya nih sekarang. Ihe kemana? Juku, Lipi, tolongin gua. Ihe? Sial, makhluk ini bisa ngelakuin hal liciku gitu. Juku, biar gue yang selamatin Ihe. Sekarang lu pergi sama masnya. Mas, tolong bawa teman saya ke tempat yang aman ya. Biar saya yang... Juku jangan, itu jebakan mereka. Cih, nih anak tanpa pikir panjang lagi. 11-12 sama lo. Diem Gan, gak usah dikasih tahu. Kan kena. Lu salah lawan anjing. Merepotkan banget sih. Gue gak ada waktu sama kalian, sialan. Teman gue dalam bahaya sekarang. Sekarang Mbak Albino itu juga kena. Cih, gila. Mereka datang dari mana sih? Gak ada habis-habisnya amat. Woi, Temuin bos dari semua iblis bayangan ini. oke, dimengerti. Selagi gua nunggu di analisis keadaan, gua harus kurangin jumlah mereka biar proses analisisnya lebih cepat. Lapor, gerombolan iblis bayangan ini terlahir dari sosok iblis bos yang berwujud humanoid. Diperkirakan jarak lu dengan bos iblis sekitar 500 meter. Tidak bisa melanjutkan, karena informasi tidak cukup untuk mengetahui rincinya. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya. Maaf, nama lu siapa ya? Gua tidak punya nama. Oh, kalau begitu, gua namai elu ya. Peringatan, jika menamai memori, sistem, atau apapun yang tak berfisik akan beresiko fatal. Karena semua skill bakat yang telah dimiliki wujud berfisik atau original, yaitu lo, akan menjadi satu dengan sesuatu yang dinamainya, yaitu gua. Namun fisik original tetap mendapatkan bayaran walaupun tak seberapa. Kesimpulannya, semua bakat lo akan menjadi milik gua, dan sebagai gantinya, gua akan melayani lo. Maksudnya semua bakat gua akan berbagi kepemilikan dengan lo, dan sebagai imbalannya, lo akan jadi bawahan gua, gitu kan? Iya, tepat sekali. Tidak masalah. Hah? Serius? Yakin dengan pilihan ini? Ini sifatnya permanen, dan setelah lo menamai gua, lo nggak akan bisa hapus nama gua dan bakat lo akan tetap jadi milik gua selamanya. Dan lagi, kami sebagai makhluk yang tak berfisik bisa berkhianat juga loh. Gua kan udah bilang, gak masalah. Lagian gue cukup kesulitan mengelola bakat yang terlalu besar ini. Jadi kebetulan banget, gue serahkan semua bakat gue ke lo. Kalau masalah berkhianat, itu pilihan lo. Intinya gue percaya sama lo. Tolong kerjasamanya ya. Baik, dimengerti. Untuk pertama kali, akhirnya gue menemukan orang yang cocok dengan kekuatan alam semesta ini. Ini adalah tanda gue menghormati lo, Reo. Gue percayakan semua bakat alam semesta ini kepada Reo Pangga. Mohon kerjasamanya juga ya. Hah? Apa? Bakat alam semesta? Tunggu. Woi, Arad, jelasin dulu. Apa ini? Jadi nama gue Arad ya? Sangat keren, dan gue terima itu.
Sekarang bakat lo telah berevolusi menjadi bakat alam semesta atau Universe Sage, di mana bakat ini memiliki pengetahuan tentang alam semesta ini. Mulai sekarang, semua kehendak dan pertanyaan lo akan gua jawab semaksimal mungkin. Cih, ini makhluk seenaknya aja memutuskan sepihak. Tapi ya udahlah, bukan saatnya gue debat sama diri sendiri. Karena gue tahu gak akan ada yang mau mengalah. Dan jika lo kurang puas dengan evolusi sekarang, lo masih bisa berevolusi ke tingkat yang lebih atas lagi dengan cara, oke, cukup penjelasannya. Sekarang gimana caranya gue bisa mencapai bos iblis ini? Oh, oke. Lu kenapa woi? Cih, ngambek dia. Lapor, lo bisa gunain kilat hitam untuk memberikan efek kejutan slow. Iblis bayangan yang lemah akan langsung tumbang, sedangkan yang kuat hanya mengalami slow saja. Ingin menggunakan? Buset, walaupun baperan, tapi soal kerjaan satset dia. Boleh. Omong-omong, perasaan suara lo kok jadi kayak Google anjing? Bahasa lo jadi kaku dan formal gitu. Jawab, karena skill bakat Universe Sage adalah sebuah bakat yang meningkatkan pengetahuan alam semesta. Jadi pengetahuan sebelumnya sudah ditimpa dengan bakat ini. Oh, begitu ya. Jadi maksud lu pengetahuan gue sebelum evolusi rendah banget gitu? Tepat sekali. Anjing bet nih makhluk. Makhluk. Mungkin lebih ke sistem gak sih? Karena sekarang dia udah jadi satu sama gua. Dan lagi, dia udah gak ada wujud kayak sebelumnya. Cuma ada suara aja. Kalau di anime, kemampuan ini bisa gue miliki ketika gue hidup di alam lain. Benar-benar seperti dongeng ya. Gue punya kemampuan ini di kehidupan nyata. Lapor, saat ini lu sedang menyangkal fakta. Iya. Sekarang lu Arad. Pemberitahuan, iblis bayangan hendak menghabisi nyawa 2 gadis itu. Apa? Gak akan gue biarin kalian seenaknya sama nyawa orang lain. Cih, emang the real iblis. Mereka gak segan-segan buat menghilangkan nyawa manusia. Maaf ya kalian, gue taruh di sini dulu karena mereka bahaya banget. Nanti gue balik lagi bersama Juko. Juko, kemana Juko? Juko, kamu di mana? Cih, sial gue lengah. Juko. Pandangan gue terbatas saking banyaknya iblis bayangan ini. Arad, kemana perginya Juko? Jawab, tidak diketahui karena kurangnya data informasi. Cih. Ayolah Juko, kamu di mana? Ini si Arad kenapa sih? Katanya tugasnya analisa segala yang gak gua tahu. Malah sekarang dianya juga gak tahu. Jawab, karena data yang didapat tidak cukup untuk memberikan informasi. Gak ada pilihan lain. Insting gua berkata ke sana. Ini nih, kecerobohan gue yang harus gue hilangkan. Gua janji, ini yang terakhir. Sebelum itu gua harus bawa mereka dulu ke tempat yang aman. Lapi, tolong jaga mereka. Reo, lo habis dari mana? Ada apa ini, Reo, woi, siapa mereka? Cih, kebiasaan banget sih. Lapor, berlari sambil menekan emosi dapat berdampak ke makhluk sekitar karena aura bakat yang mengintimidasi. Bakat intimidasi diperoleh. Analisa selesai. Tingkat keselamatan Juko 89%. Serius? Iya, karena bayangan yang membawa Juko tidak memiliki aura berbahaya terhadap Juko. Syukurlah kalau begitu. Terus, gua harus apa sekarang? Selagi menganalisa data, disarankan untuk tenangkan diri. Lu nyuruh gua biarin Juko di bawah sosok hitam itu. Juko dalam bahaya sekarang. Kalau dia sampai kenapa-napa, gua nggak tahu lagi harus apa. Gua tidak pernah bilang begitu. Terus, apa maksudnya lo bilang gue harus tenang? Mendinginkan suasana akan meningkatkan kinerja otak. Gue nggak bisa. Semua kemungkinan terburuk tentang masa depan selalu terbayang di kepala gue. Maka dari itu, saat ini lo harus tenang. Lo mudah ya bilang harus tenang. Sehebat apapun manusia, jika itu tentang perasaan, maka tidak akan ada satupun yang bisa mengabaikannya. Pemberitahuan, bakat baru berhasil dikembangkan. Ingin mengaktifkan skill penenang? Arad, mana mungkin ada bakat kayak gitu? Setelah mengaktifkannya, lu akan memiliki bakat penenang. Ingin mencobanya? Capek gue debat sama sistem. Iya, terserah lu. Mana mungkin ada sih skill bakat kayak gitu. Dan meskipun itu ada, palingan yang bisa tenang hanya fisik luarnya aja, tapi tidak dengan hati dan pikirannya.
Kurang lebih mirip seperti obat penenang medis sih. Mengaktifkan bakat baru. Bakat berhasil diaktifkan. Bakat penenang diperoleh. Hah? Beneran ada? Di luar nalar. Sulit dipercaya, tapi sekarang gue lebih jauh tenang. Gila. Arad, iya? Analisa apa tujuan iblis itu buat Juko? Mulai menganalisa. Kemungkinan besar, iblis itu akan bawa Juko ke tuannya, yang kemungkinan itu adalah gen Azazil. Lagi-lagi gen. Berapa persen persentasenya? Menghitung, 83%. Cih, rasanya gue ingin banget cabik-cabik si Gen ini. Gen, sejauh ini, lo adalah makhluk satu-satunya yang gak akan gue kasih ampun, sekalipun lo memohonnya. Andai lu nggak usik teman-teman gua, hidup lu akan panjang layaknya iblis lainnya. Tapi lu berani-beraninya nyenggol teman gua, itu sama aja dengan mengusik gua. Lapor, tingkat amarah 71%, aura bakat bocor ke alam. Bakat penenang diaktifkan. Gagal diaktifkan. Mengaktifkan kembali. Bakat gagal diaktifkan. Mengulangi, mengaktifkan kembali. Bakat gagal diaktifkan. Mengulangi, mengaktifkan kembali. Bakat gagal diaktifkan. Mengulangi. Tapi nggak ada gunanya gue mengutuk si Gen dari sini. Gak akan ada impactnya juga ke dia. Apapun yang sekarang sedang terjadi, prioritas gue adalah Juko. Dan sekarang gue hanya harus fokus pada bayangan yang bawa Juko. Tenangkan pikiran Reo, tenang. Pemberitahuan, 2.600 hewan kecil di pulau ini mati karena dampak aura bakat yang bocor ke alam. Mengaktifkan penenang. Hah? Apa? Penenang berhasil diaktifkan. Apa yang udah gue lakuin? Karena keegoisan gua, makhluk hidup yang gak bersangkutan pun jadi korbannya. Maaf. Tapi kata maaf gak akan cukup untuk membayar nyawa makhluk lain yang udah gue renggut. Lapor, tidak perlu khawatir. Karena 90% dari populasi makhluk hidup yang mati karena dampak aura bakat adalah hama yang memang harus dimusnahkan. Populasi hewan dan yang lainnya tetap stabil. Serius? Syukurlah. Iya. Bener kata Arad, gue harus tenang. Biar kinerja otak ini jernih. Karena bahaya banget kalau energi bakat ini sampai bocor lagi. Makhluk hidup yang lemah gak akan bisa tahan sama tekanannya. Kok songong lo anjing? Lapor, mereka 15 km di depan dari posisi kita sekarang. 15 km ya? Lumayan jauh juga. Arad, apakah ada cara agar gue bisa bergerak lebih cepat dari ini? Bisa, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat? Apa syaratnya? Membuka bakat pemangsa. Hah? Apaan pemangsa? Lu pikir gue predator? Nama lainnya memang predator, lengkapnya predator assassin. Dan cara kerja bakat ini layaknya puncak rantai makanan. Perbedaannya, bagi setiap makhluk hidup ataupun benda yang telah dimangsa akan mendapatkan skill unik bakat dari korban. Wih, keren juga. Mau gak percaya, hal di luar nalar seperti bakat penenang aja ada, apalagi hal yang seperti ini. Ingin membuka bakat pemangsa? Oke, kita coba. Lapor, bakat pemangsa berhasil didapatkan. Ingin melanjutkan? Iya. Habisi beberapa iblis yang memiliki kemampuan abnormal, minimal 3. Minimal 3 iblis abnormal ya? Cih, kebetulan banget. Mangsa datang dengan sendirinya. Arad, perlihatkan bar status skill mereka. Siap, laksanakan. Gila, bakat Juko benar-benar nggak ngotak sih. Sekarang gua nggak perlu susah payah cari kelemahan musuh. Karena dengan adanya bakat ini, semuanya terlihat jelas dan rinci. Untuk uji keakuratan bakat ini, kalau nggak salah nama bakatnya Universe Sage ya. Dipikir-pikir bakat ini kok mirip banget sama kecerdasan di AI komputer ya. Nyesel gua nggak dengar penjelasan Ara di awal. Padahal kalau gua nggak skip tuh tutorial, mungkin gua udah satset pakai ini bakat. Bejir lah, udah kayak di dunia game aing. Oke, saatnya gue coba. Semoga beberapa dari mereka punya bakat yang badass. Cih, gila.
gesit banget iblis satu ini. Beda banget sama iblis bayangan sebelumnya yang cenderung lemah banget. Gua harus buru-buru kalahin dia. Bukan apa-apa, kemampuannya bisa berguna banget untuk gua. Ceh. Oke, sekarang kita mangsa dia. Arad, aktifkan mode Predator Assassin. Skill baru diperoleh, gerakan kilat. Yos, saatnya kita coba. Syarat terpenuhi. Berhasil mengalahkan 11 iblis bayangan. Melakukan eliminasi. Eliminasi selesai. 3 bakat unik didapatkan dan 8 dieliminasi karena non bakat. Ambil sekarang. Iyalah, ya kali nggak gua ambil. Santai woi. Cih. Bakat sayap diperoleh. Bakat napas petir diperoleh. Bakat bayangan diperoleh. Gila, keren-keren banget nama bakatnya. Semoga kemampuannya sesuai dengan namanya. Cih, ternyata dari banyaknya iblis bayangan, cuma beberapa aja yang punya bakat unik. Gua kira akan mudah, ternyata enggak. Ingat ya teman-teman, tidak ada sesuatu yang mudah dan instan di dunia ini. Semua butuh proses dan kerja keras. Jika ingin mendapatkan sesuatu atau mencapai sebuah tujuan, yang tentunya akan menguras waktu, tenaga, dan... Woi, kalimat itu nggak ada di skrip. Dasar kang motivasi palsu. Cih, suka-suka gua lah. Lapor, iblis yang membawa Juku menambah kecepatannya. Sial, dia bisa tahu kalau lagi diikuti. Tiba-tiba panca indera gue terganggu, terutama mata gue. Ah, panas banget lagi. Bayangan satu ini beda banget. Dia cukup pintar buat ngelakuin ini, dan sosoknya juga lebih mirip manusia. Oi, Arad. Iya, ada apa? Apa ada batasan dari kemampuan bakat gue saat ini? Jawab, tidak ada batasan, tapi memiliki resiko besar di indera penglihatan. Apa resikonya? Penggunaan jangka panjang bakat di indera penglihatan akan menyebabkan mata terasa panas seperti terbakar dan penglihatan menjadi kabur atau buram selama 9 menit. Dalam 9 menit itu, lu nggak akan bisa gunain kemampuan mata kanan dan kiri lu, kecuali mata original. Pantas aja mata gua sering panas kayak kebakar, dan setelah itu buram banget penglihatan gua. Jadi udah mencapai batasnya ya. Iya, tapi jangan khawatir. Setelah efek buram hilang, indera penglihatan lu akan pulih kembali dengan mengkonsumsi energi bakat di tubuh lu. Oh, begitu ya. Selain itu, tidak ada batasan selagi energi bakat lu tidak tersegel. Tersegel? Gimana maksudnya? Sebesar apapun energi bakat akan bisa di-counter dengan penyegelan. Akan tetapi, belum ada yang bisa melakukannya karena penyegelan memerlukan beberapa syarat yang rumit dan tidak sembarang orang bisa mengaktifkannya. Lagian gak akan ada yang bisa nyegel gua kali. Di atas langit masih ada langit. Lu terkadang ngeselin ya. Lu juga. Anjing emang nih sistem. Arad, jelaskan secara singkat fungsi kedua mata ini. Menganalisa indera penglihatan. Jawab. Kedua mata lu saat ini memiliki kemampuan bakat yang berbeda. Mata kanan berwarna ungu memiliki bakat time travel dan time lever. Sedangkan mata kiri berwarna merah memiliki bakat prekognisi 3 detik di masa depan dan tilik. Oh, gua mengerti sekarang. Jadi mata ungu ini yang bawa gua kembali ke masa lalu, dan mata merah ini yang selalu bantu gua di saat kesulitan. Ingin melanjutkan penjelasan yang lebih spesifik? Boleh.
Kedua mata ini memiliki aturan dan syarat yang berbeda. Mata ungu kanan tidak memiliki syarat untuk mengaktifkan, namun memiliki batas penggunaan. Skill bakat yang bisa digunakan oleh mata ungu ini maksimum hanya 3 kali. Lebih dari itu, fungsi bakat mata akan hilang dan kembali ke pemilik awal, yaitu Zuko. Setelah itu, mata kanan lu akan menjadi semula lagi berwarna hitam, yang tidak memiliki skill apapun. Mata merah kiri memiliki syarat untuk mengaktifkannya, namun tidak memiliki batas penggunaan. Mata merah kiri ini memiliki beberapa syarat dari skillnya, diantaranya prekognisi. Mata ini memiliki skill unik memprediksi 3 detik di masa depan. Mata ini mampu menggambarkan fenomena, peristiwa 3 detik lebih cepat dari masa yang sedang berlangsung. Syarat untuk mengaktifkan harus dalam keadaan emosional, seperti panik, genting, dan terpojok. Tilik. Mata ini memiliki skill unik dalam melihat pengamatan yang teliti yang memiliki visus 39:39, di mana lu mampu melihat dengan jernih dari jarak 30 kaki atau sama dengan 11.887 meter, dan memiliki auditi super tajam, di mana mata lu mampu melihat objek kecil bahkan membedakan setiap detail-detail kecil dengan tajam. Gua pikir cuma fisiknya aja yang Masya Allah, ternyata kedua matanya juga jauh lebih Masya Allah lagi. Karena Zuko, gua bisa merasakan penglihatan layaknya orang-orang normal, bahkan melebihi itu. Zuko, terima kasih. Enggak, gue harus ucapkan itu secara langsung. Sekarang ini, gue harus selamatkan Zuko. Gue gak peduli dengan rintangannya. Melawan keterbatasan, takdir, atau hal yang tidak masuk akal sekalipun, gue akan terus maju. Maju lo semua. Arad, pergerakan Zuko gimana? Jawab, terpantau aman. Musuh belum memperlihatkan tanda-tanda aneh. Oke, gue percepat lagi. Lapor. Jangan sekarang, Arad. Gue lagi sibuk. Tapi jangan sekarang. Theo, stop nyerang mereka. Hah? Stop? Lu gila? Gak, gua gak akan berhenti. Kalau lu gak berhenti nyerang mereka, lu sama aja dengan para iblis. Lu kenapa sih tiba-tiba aneh? Yang lu serang itu bukan iblis, tapi manusia. Lu lagi lawak apa gimana sih anjing? Gak lucu, Rad. Gue serius, Reo. Tadi gue melakukan analisa dari setiap bayangan yang lu habisi, dan gue menemukan sel darah dari manusia yang menyatu dengan iblis. Hanya beberapa sih yang memiliki spesifik manusia, dan sisanya abnormal. Tapi gue yakin 100% kalau iblis ini tercipta dari manusia. Theo, kalau lo tetap lanjutin, secara tidak langsung, lo telah membunuh wisatawan di sini. Lo perhatikan gerakan mereka, kaku banget seperti dipaksa. Bahkan beberapa dari mereka ada yang menangis. Theo, aktifkan mata tilik lo. Udah. Coba lo lihat mata kiri dari iblis itu. Mereka menangis. Arad, apa yang harus gue lakuin sekarang? Gue membunuh mereka. Gue membunuh manusia. Arad, apa yang udah gue lakuin? Reo, ini bukan salah lo, tapi ini salah Gen.
Tapi tetap aja gue udah bunuh manusia. Andai gue dengerin lu, mungkin beberapa mereka masih hidup. Gimana keluarga mereka di rumah? Gimana orang tuanya? Gimana pasangannya? Gimana? Woi Reo, gak ada gunanya menyalahkan diri. Yang sudah biarlah, ayo kita lanjut. Prioritas lo Juku kan? Masalah ini serahkan sama gua. Lo bener. Tapi apa ada cara untuk menyelamatkan iblis-iblis ini? Menganalisa. Solusi tidak ditemukan. Cih, biadab lu Gen. Sekarang gua harus apa? Sulit lawan mereka tanpa membunuh. Jawab. Lewati mereka dengan kilat hitam. Memang tidak akan mulus, karena iblis bayangan yang lemah akan terkena efek listriknya. Tidak ada pilihan lain. Tenang saja, mereka hanya akan lemas beberapa jam, tidak akan sampai mati. Oke, gue coba. Maaf ya kalian, setelah gue dapatkan Juku, gue akan cari cara untuk kembalikan kalian seperti sedia kala lagi. Maaf. Maaf. Bertahan sedikit lagi ya, Zuko. Lapor, jarak kita semakin dekat dengan Zuko. Target terlihat. Cih, akhirnya. Lapor, iblis yang membawa Zuko berbeda dengan iblis yang kita temui sebelumnya. Kemungkinan, iblis ini memiliki skill unik langka yang kuat. Pastinya, mana mungkin dia bisa bergerak sejauh ini lawan gua. Dia pastinya punya kecerdasan manusia. Lapor, di depan daratan ini akan terpotong tebing curam yang dilanjuti membentang luasnya lautan. Cih, jadi kita hampir sampai di ujung pulau ini ya. Jika tidak cepat, kita akan kesulitan mengejarnya. Sampai manapun akan gua kejar. Coba aja kalau sampai Juku kenapa-napa. Gua nggak peduli sekalipun iblis itu tadinya manusia. Gua habisi. Jarak kita dari ujung pulau ini sekitar 1 km. Disarankan untuk berhati-hati karena tebingnya curam dan di bawahnya lautan mati yang dalam. Gua nggak peduli Arad. Gak akan ada yang bisa hentikan gua saat ini, sekalipun itu takdir. Reo, berhenti. Kita susun ulang rencana. Gua tidak butuh rencana, Arad. Bahaya untuk dilanjutkan. Iblis itu sengaja memancing kita ke sini. Terus kenapa? Gua nggak takut. Reo, berpikir jernihlah. Walaupun tercipta dari manusia, tetap saja mereka adalah iblis yang licik. Kita telah memakan umpan mereka. Untuk antisipasi, kita berhenti sekarang, lalu susun rencana yang matang. Bakat penenang diaktifkan. Gagal diaktifkan. Mengulangi kembali. Bakat penenang diaktifkan. Gagal diaktifkan. Mengulangi kembali. Cih, universe sesage sekalipun gak mempan untuk lawan tekad Reo. Oke, gua harus inisiatif sendiri. Belum mempelajari bakat sayap, membutuhkan waktu untuk menerapkannya. Cih, Reo, tidak ada bakat untuk menghentikan gravitasi jatuh. Bakat baru diperoleh. Bayangan petir. Zuko. Kamu baik-baik aja kan? Cih, woi, apa yang lo lakuin bajingan? Zuko, terus berontak, kamu pasti bisa. Mata gue buram dan panas. Cih, kenapa harus sekarang sih? Reo, lo mencapai batas bakat indera mata.
Ah, payah. Arad, kenapa tubuh gua terasa lemas gini? Lapor. Bakat yang diperoleh tadi, yaitu bayangan petir adalah penyebabnya. Menciptakan banyak klon bayangan sangat menguras energi bakat. Ditambah lagi, saat ini energi lo sedang memulihkan indera mata selama 9 menit. Zuko. Kalau Zuko kenapa-napa di masa ini, hal itu pasti berdampak di masa depan. Kemungkinan terburuknya, gua nggak bisa lihat Zuko lagi. Dan gua harus menjalani kehidupan ini sampai ke masa depan tanpa Zuko. Enggak, gua nggak bisa nyerah di sini. Tapi penglihatan gue semakin samar dan tubuh gue mulai mati rasa. Reo, aktifkan autopilot. Biar gue yang ambil kendali tubuh lo selagi nunggu bakat sayap diterapkan. Efek autopilot akan berdampak besar di tubuh lo yang sekarang karena memaksakan. Tapi hanya itu cara agar kita bisa selamat.